Kalau bicara bego-bego ya tadi nih ya, udah menyalahi, ngambil kanan terus. Nah kita ikut-ikutan, kita juga lebih bego. Kita koreksi. Bego itu menular. Bego itu menular. Yang cerdas nih, ini gue suka nih. Iya, Nepa. Betul. Ternyata bukan TBC doang yang menular, bego juga menular. Ini gak setuju, ini cerdas nih. Bego menular. Ya, jadi ya kita koreksi ke masing-masing. Kalau kita paham udah habit yang salah itu ya kita jangan ngikut. Karena coba bayangin kalau kita punya motor stangnya stang jepit. Kita bayangin ya. Iya. Gua kebayang ntar dunia ada pandemi bego. Ya, bertemu lagi di iPodcast. Aduh, kita berjumpa lagi dengan Trim yang super Yang penuh dengan ditunggu nih. intelektual. Gabut malam minggu, Iya. nggak ada kerjaan. Iya. Atau nggak laku lemburan biasanya. Nggak laku sama lemburan Iya. biasanya. Bang ngalang, nggak ada. Bang ngalang, nggak ada. Emang kondisinya emang lagi kayak gini. Ya, jadi kita kan kepengennya kerja enak, kerjaan nggak padat gitu ya, tapi lemburan gajinya gede, kan gitu pengennya. Lemburan, karena nggak ada lemburan apa? Sampai hujan tinggi, jadi lemburan nggak ada. Berarti yang menang banyak orang Cina. Orang Cina Yang paling seneng orang Cina kayaknya. Karena Imleknya dapat hujan banyak. Dapat hujan banyak, jadi Ya jadi yang jalan ono jadi rusak. Impasnya kemana impas? Rusak tuh, lihat. jalan. Jalan raya Kerari, jalan raya Kerawang itu gara-gara hujan bikin rusak. Jadi jalan ini kita berasa seperti jalan di bulan karena ya Banyak Kerawang memang terkenal dengan goyang Karawangnya. Jadi sekarang di lalu lintas pun kita seakan-akan bergoyang dengan lubang-lubang yang berjalan. Pernah mikir barbar gak itu? Kira-kira yang bikin rusak apa itu? Yang bikin rusak. Hujan berarti nyalain nama sang pencipta nih. Gak boleh kita nyalain hujan. Hujan kan barokah. Anugerah. Ya hujan kan udah dari pasti awan, dari awan. Ada info dari BMKG hujan nih, bukan dari yang mungkin dari Tuhan bukan dari alam itu. Apa dari mana? Jadi hujan itu rahmat tetap. Makanya orang-orang yang berpikiran madesu nganggap hujan itu musibah. Padahal dia tetap rahmat. Betul. Nah yang rusak tuh kita, orang-orang gak guna tuh yang rusak. Kita bertiga orang gak guna. Bukan, ya aparat biasa. Aparat biasa. Wah, gak berani. Itu lembaga gua. Iya, tapi ini real fakta yang memang terjadi. Apalagi pengguna jalan juga kan. Pengguna lalu lintas yang memang rutenya sampai ke Kelari. Coba dicek nih. Perbaikan jalan di musim hujan itu apa namanya itu? Ya tong kosong kalah itu. Iya kalah-kalan. Ngabisin duit. Musim hujan ya biarin aja lancar, nih macet gara-gara perbaikan jalan tuh. Ya kan? Ngapain ngerjain di musim hujan, so-soan peduli, padahal itu salah berarti. Kalau kata gue juga salah juga, cara memperbaikan juga kan. Ini kan udah jalan lubang, tambal, bolong, tambal lagi. Iya. Lah semuanya ditambal nggak bakal bener. Enggak, maksudnya ini kalau mau ngebenerin jalan nunggu cuaca cerah dulu gitu. Cerah dulu. Iya. Semua pakai beko, keduk, cor baru. Ngapain yang udah bolong tambal, sulam tambal, semua bolong juga. Iya, tapi ini banyak para elemen-elemen masyarakat yang berkuar-kuar nih. Padahal seharusnya itu emang nunggu dulu cuaca. Iya. Harusnya anggarannya dicek dulu. Kalau dia ada langsung kapanpun waktunya itu ngikutin anggarannya tersedia dulu. Cuman kalau kita cek lapangan itu pas musim hujan pas dikerjain itu kan seolah-olah kayak peduli sama pemakai jalan. Padahal mengganggu. Ngapain dong kita udah kejebak macet, masih ada perbaikan. Semakin macet.
Hujan becek ya. Banjir lagi. Oke. Banjir lagi. Jadi kalau hujannya bener-bener deras tuh malah aman. Tapi kalau hujannya rintik bikin bias tuh kayak kita lampu-lampu kendaraan. Jadi gelap. nggak terlalu terang tuh kalau dipakai. Jarak pandang Malah mengganggu. Besok nih musim mudik. Udah tahu musim mudik, musim jalan dipakai, ada perbaikan juga tuh kan? Ya kan tuh. Seolah-olah pakai momen tuh seolah-olah. Padahal nggak tahu waktu itu. Ya kan? Berarti yang tepat buat memperbaiki jalan tuh di kapan waktunya? Ya pada saat jalannya jarang dipakai. Malam hari. Malam. Berarti Mbak Rara nih perlu dihadirkan ya pawang hujan nih. Orang dia udah diundang ke luar negeri kok. Berarti dia sangat penting. Itu parameternya tuh Mbak Rara. Orang sakti ke Mbak Rara. Iya. Pesulap hitam aja ada. Ada hitam. Pesulap hitam. Ada juga pesulap dekil. Ada juga pesulap dekil. Saya kasih satu inspirasi yang kita kalah kadang. Kadang kita kan mencoba menggali itu kan. Biar ada respon. Tapi kita udah kalah duluan sama orang di seberang sana. Itu ada, bukan YouTuber dia orang-orang iseng. Tapi mbak-mbak ini, mbak-mbak pakai jilbab. Dia pada saat jalan di kampungnya ada genangan air, dia jalan foto selfie. Iya. Selfie. Itu sehari dia selfie itu sampai puluhan kali. Jalan lagi ke arah dia mau ke pasar, ke kota, dia selfie. Selfie lagi tuh. Narsis bener nih. Iya narsis banget. Awal-awal netizen itu gagal fokus. Nih orang backgroundnya selalu jalan rusak. Jalan bolong, jalan berkubang. Tapi orang ini terus dengan beda kostum. Kadang pakai kerudung, kadang enggak gitu kan. Kadang pakai bunga gitu. Nggak ngerti arah bacanya. Begitu dia rajin upload itu kira-kira postingan 100 postingan foto. Itu direspon sama pemerintah itu langsung pemerintah setempat. Daerah seberang kalau nggak salah Lampung. Ada itu. Jadi dia punya maksud dengan dia sering background jalan rusak. Dia mau ngomong ke pemerintah bahwa ini jalan ini butuh dibenerin. Walaupun akhirnya dibenerin. Makanya kita jangan merendahkan perempuan. Tapi setiap dia repost itu ada kata-katanya juga. Enggak ada. Cuma foto doang. Iya. Tapi itu juga menjadi alat komunikasi yang tidak efektif bagi orang-orang yang mau mikir. Ngelihat nih maksudnya apa setiap foto backgroundnya jalan rusak, foto dan nggak ada hashtagnya, nggak ada keterangan apalagi nggak ada. Modelnya cuma dia mah jalan rusak. Tapi dia aktif tuh upload. Itu terbukti, direspon. Nah itu yang ada kata-kata sekarang kan pria itu tidak bercerita. Nah mungkin ada wanita tidak bercerita. Nah berarti besok nih HP manfaatin. Foto kirim ke medsos, Sudah nggak usah pakai kata-kata. Nggak usah banyak kata-kata. Betul. Tapi kita aktif tuh, sehari 100 tuh kirim aja terus tuh ke medsos tuh. Karena kita kan pakai jalan itu kan. Tahu, ini yang rusak tuh jalan yang mana nih? Jalan Kelari. Dari mana? Dari mana? Kalau gua keluar dari depan terminal lah, mau ke tol arah Kartim tuh. Sama sampai ke Kopel. Itu rusak juga tuh. Rusak juga itu malah yang jadi viral tuh di TikTok itu Karawang Kor. Kelari Kor jalan. Jadi dia videoin pakai sepeda motor dari Gintung lah, dari gerbang lampu merah Karawang Timur sampai ke Kosambi. Dia mau kerja apa mau cuman gabut-gabut doang tuh? Kayaknya sih dia pulang kayaknya. Pulang ke arah Cikampek. Itu di video itu. Betul, setuju gue sama orang itu. Tapi ada yang jalan ke arah lampu merah ke tol, ada juga itu rusak juga. Tapi itu katanya beda. Itu harus dari Jasara Harja. Yang kita nggak paham itu kan tuh jalan kota, jalan provinsi atau antar provinsi. Jadi pemerintah mana yang mengkonter itu kan kita nggak paham. Memang kita nggak penting itu siapa yang harus mengkonter kan? Yang penting kita upload aja tuh foto, video, upload. Sebagai informasi yang memang perlu direspon. Betul. Karena jalan yang itu tanggung jawab siapa? Jalan yang mau ke arah kawasan? Ya pemerintah kota pasti itu. Bukan yang punya kawasan. Kawasan mana? Kawasan industri. Industri ya kawasan pengelola kawasan, developernya itu pasti. Kalau jalan di perumahan? Ya pengelola perumahannya.
RT. Kalau Bukan perumahan pengembangnya, developer. kalau divisi developernya masih ada ya si developer. Iya. Tapi Oh, kalau developernya udah nggak ada? sudah diserah terimakan, Tapi biasanya sudah diterima Iya, kan tinggal- ke Pemda, nah nanti baru Pemda gitu. Pokoknya indikatornya jalan itu ada campur tangan pemerintah itu kalau ada angkutan pemerintah melintas di situ. Jadi selama belum ada angkutan pemerintah kayak apa nama angkutannya itu ya? Kalau di Jakarta itu kan mikrolet, Mikrolet. pajak, Umum ya. Umum. Angkot. Berarti- Angkot. Lewat. angkot. PB ya. Berarti itu pemerintah belum mau keluar uang kasar gitu karena masih dinikmatin publik atau non sipil atau sipil biasa gitu. Non sip. Non sip masuk pagi berarti. Nah berarti kalau bicaranya Ini kok sambil ngerokok bang ya kita iya, kan sok. Jalan berlubang nih ya. Ini kan fasilitas yang memang tadi dibilang ada apa provinsi ya, alur provinsi. Tapi gue lihat juga nih di medsos memang gubernur juga langsung respon sampai mengetahui langsung nih area titik keluar tol timur, Ya, kemudian ya Kelari, Kopel, ya terus juga yang ini yang kerusakan, tapi alhamdulillahnya masih ada nih, artinya karena mengikuti juga dari pemerintahan Kabupaten Karawang, Bapak Bupati juga sudah ini ternyata sudah langsung ngontek ke langsung. PUPR. Yang videonya tersebar itu yang iya. lagi nelpon di mobil. Di mobil dan Ya. terus tadi langsung juga dengan bagian yang kerja. apa namanya PUPR Karawangnya dan langsung yang dari gubernur gitu. Kayak contoh yang gue pernah ikutin di Facebook itu yang jalan arah Tuparep yang melintas rel kereta. Itu Paping Blok. Ya, sebelum Paping Blok. Iya. Itu kira-kira ya periode sebelumnya berarti. Itu sama gara-gara orang foto di bawahnya rel itu ketika kita mau menanjak kan cuman kerikil-kerikil doang. Standarnya kerikil itu kan di dalamnya rel untuk peredam getaran kereta kan. Itu keluar sampai keluar rel. Itu upload kemudian dikasih kata-kata upload kata-kata. Itu direspon. Jadi aparat kita itu ketakutan viral lewat medsos. Aparat kita itu ketakutan viral lewat medsos. Nah, kita manfaatin itu. Berarti Kita viralin. Berarti kayak gitu kita bisa dong di pabrik kita foto, ada yang ganjal di pabrik kita foto, kita upload. Pabrik mana? Ya pabrik tempat kerjaan maksudnya. Di Kongo. Di Kongo. Karena memang Kan tadi foto nih, foto, upload, kan? Berarti di pabrik juga bisa dong kalau Oh, maksudnya jalan mau ke pabrik, bukan jalanan Area pejalan pabrik. kaki. area pabrik. Pabrik. Jadi gini sebenarnya setiap temuan Ah. yang abnormality ya, setiap temuan artinya kita menemukan. Silakan itu di foto disampaikan. Nggak usah pakai caption berarti. Gak usah, kalau emang orangnya mikir, ngecek Iya, maksudnya paham. apa, cari orang untuk ditanya kan gitu. Iya. Karena pria tidak bercerita Jadi itu. pria tuh jangan bercerita. Tahu-tahu Asbun KTA ya. Tahu-tahu Asbun KTA ya. Tahu-tahu diem kepirit ya. Nah terus berarti ini banyak juga korbannya. Iya, korban kecelakaan. Korban KTA apa? Hah? Korban KTA. Korban utang piutang. Nih coba kita flashback ke kegiatan kita sehari-hari sebentar. Dari rumah kita berangkat tuh naik motor. Ya kiwai. Iya. Maksudnya imajinasi kita itu biar real aja. Pada saat jam berangkatnya itu kan sebenarnya kita udah usahakan sebelumnya itu lebih pagi kan. Cuman kalau di jarak Karawang itu nggak bisa diprediksi atau unpredictable tuh kalau bahasa kerennya itu men ya. Tebal. Sebelum jam 6 jalan kondisi hujan, tetap nyampenya di Kelari, mau belok ke kiri itu setelah masuk lampu merah arah tol Kartim, Ya. tetap ketemunya bareng. Kenapa? Karena terhambat jalan berlubang. Atau beda level tuh si jalan tuh, ada yang tinggi, ada yang rendah kan bikin Jogel kacau. ya. Jogel kalau bahasa teknik, Pencol jogel. benjol ada.
Nggak ada. Ada sih. Ada. Kadang kan, tambalan itu kadang dia jadi benjol. Nah makanya gue Budung juga ada budung. makanya kita coba berpikir liar coba. Yang bikin macet itu bisa jadi sih bukan jalan rusak doang. Apa itu? Nah apa coba tuh yang bikin macet? Bikin macet. Persimpangan. Semua jalan entah bukan di Kerawang dong, di semua kota. Sebelum kita ke Kerawang kan kita ke Sunter tuh di Jakarta, pernah merantau Jakarta. Kira-kira jalan yang bikin macet itu apa? Ya kebanyakan kendaraan bisa. Kebanyakan kendaraan, tapi kita kerja di pabrik yang bikin kendaraan tuh ya. Kan kita bersalah juga berarti itu cerdas loh di situ. Jadi kita jangan nyalain juga karena kita support atau kontribusi kebersalahannya juga ada. Tapi kalau kita coba mikir liar, sebenarnya ada satu doang tuh. Karena banyak orang bego yang pakai jalan. Tar dulu. Enggak, Gimana? enggak bego dalam Jangan bikin kontroversi berlintas. lagi. Enggak apa-apa, ini emang layak menjadi kontroversi ini. Bego. Capek saya dikomenin terus. sama orang. Jadi bego itu bukan secara akademis bukan, tapi secara perilaku. Satu nih, semua titik kegiatan tuh sentral di jalan. Contoh ada pedagang-pedagang ya kan, yang lapaknya bergeser-geser atau orang yang menjajakan itu sambil jalan. Kedua, kita memakai jalan itu kalau kebutuhannya sudah penuh ya kan, kita ambil jalan orang lain. Contoh di persimpangan Getek tuh. Jadi seolah-olah itu antrian penuhnya yang mau menuju kawasan industri. Ego ini nih. Bukan ego, ini udah kebiasaan ini. Saya udah observasi itu mau di Jakarta, mau di Sunter, semua tempat, semua titik. Betul. Dan bisa dicek, ini real. Kita makan antrian orang itu udah pasti. Jadi kalau kira-kira satu badan jalan itu dibagi dua, kira-kira total antrian motor itu ada 6 ya kan? Harusnya kan 3-3 berarti ya. Simpangan depan kita 3, kita sendiri pakai 3. Ini kita pakai 5. Yang sono 1. Yang sono 1. Arah dari kita nih 5 kemakan semua. Sono 1. Lawan-lawan arah cuma dikasih 1. Betul. Jadi seolah-olah kita yang butuh cepat, butuh jalan. Cuman itu menjadi tidak cepat karena kita yang membuat macet. Nah itu. Nah itu kalau itu kan sama kayak di pintu rel kereta api. iya. Pintu rel kereta api datang tutup kan semua pintu kan. Ini semua ditutup semua. Harusnya yang sebelah kiri kosong kok. Sebelah kanan kosong kan. Ini ditutup semua. Yang ini juga sama, yang arah berlawanan. Ditutup semua habis. Lah gimana? Enggak, nah ini mau lewatnya. Kadang-kadang bego juga. Benar. Gue setuju. Nah kita koreksi ke kita juga. Nah kita ini emang bego semua gitu kan. Makanya orang-orang bego itu gue setuju untuk apa? Untuk dikumpulin jadi satu. Terus kemudian diledaki. Kenapa? Biar musnah. Betul. Biar musnah dari muka bumi ini. Macet itu yang nggak tahu aturan tuh musnah. Kumpulin dulu jadi satu, kemudian kita ledakin. Iya. Kenapa? Karena yang bego dia, yang apes kita. Yang bego dia, yang apes kita. Kan gitu kan? Dampak efeknya ke kita. Betul. Kecuali saya tidak menyasar ke ibu-ibu mama ya. Kalau mama itu kan amigdala otaknya beda. Dia Apa tuh? amigdala kalau bahasa. Ya. Jadi saluran tengah otaknya lebih tebal. Dia multitasking. Jadi memang sen kanan, belok kiri itu saya tidak mengkoreksi itu karena itu secara kerja otaknya memang begitu kalau mama itu. Ibu-ibu. Nah kita aja yang laki-laki kita koreksi coba. Jadi udah tahu macet kita ambil jatah orang ya kan jadi 5 baris. Harusnya 3 aja cukup. Jadi seberangnya lancar nggak apa-apa kita juga akan ikut lancar. Ya makanya kita jangan jadi orang bego tuh di situ tuh. Tapi ada juga yang orang bego nih, yang parkir di bahu jalan. Misal buat yang buat jalan nih di trotoar. Ada tuh. Ada kan yang buat pejalan kaki, dibuat parkiran mobil, parkiran motor. Iya, itu bego juga berarti. Itu sama. Nah itu sampai atau melintas. Orang melintas pelan cuma di tengah. Itu kan ngeselin tuh. Lebih tepatnya bego sebenarnya sih. Bego juga. Jewer kalau ada yang kayak gitu. Kemudian mobil lambat cuma di kiri. Iya. Ya kan walaupun aturan lalu lintasnya emang nggak ada. Cuman itu juga bego menurut gua. Harusnya ada minimal kecepatannya di situ. betul. Cuman kan membuat si motor ini akan menyalip kan. Karena kita kan kecepatannya jadi berubah. Kecuali dia udah pelan tapi di kanan.
Jadi nggak ganggu malah, kan dominan pemakainya banyak kan motor pasti. Jadi motor itu nggak usah nyalip, nggak usah ganti kecepatan, dia tetap stabil, bikin cepet malah kalau stabil itu. Tapi kalau nyalip ngerem jadinya, nyalip ngerem. Jadi belakangnya jadi apa ya, ngatur juga, jadi ujung-ujungnya malah lambat sebenarnya. Ada lagi fenomena bego juga di sini. Apa tuh? Di setiap putar balikan di Jalan Raya Karawang, Kelari ya. Di situ ada pelang parkir di situ. Tapi banyak truk-truk yang parkir di situ. Di situ kan dilarang parkir itu kan di Mas Bundaran itu emang mungkin jalannya lebar, jadi dia bisa parkir Memanfaatkan, di situ. iya. Padahal di situ kan area berbahaya banget di situ kan. Orang yang memutar balik, tahu-tahu di depan kontainer lagi. Kontainer. Parkir. Padahal di situ kan gede banget Iya, dilarang ngetem. parkir. Ya. Bego juga berarti. Satu lagi nih indikator orang paling bego yang harusnya ada. Kalau antrian kemacetannya udah padat, udah lama, kira-kira lebih dari 5 menit, kita cek nih di persimpangan. Kalau di persimpangan tidak ada yang ngatur dalam hal ini yang berwenang, itu juga bego juga itu. Artinya apa? Apa ya, urgensinya itu dianggap nggak ada, bahwa macet tuh biarin aja, memang udah normal seolah-olah. Kita bahas jadi orang. Tapi kalau bicara bego-bego ya tadi nih ya, udah menyalahi, ambil kanan terus. Nah kita ikut-ikutan, Nah, makanya kita juga lebih bego. Kita koreksi. Bego itu menular. Bego itu menular. Yang cerdas nih, cerdas nih. Gue suka nih. Iya, Nepa. Ternyata bukan TBC doang yang menular, Betul. bego juga menular. Ini gak setuju. Ini cerdas nih. Bego menular. Ya, jadi ya kita koreksi ke masing-masing. Kalau kita paham udah habit yang salah itu ya kita jangan ngikut. Karena coba bayangin kalau kita punya motor stangnya stang jepit. Kita bayangin ya. Iya. Gua kebayang tuh dunia ada pandemi bego. Lanjut ke part 2.